Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Lukman Hakim di channel YouTube Perbaikan Iman. Kali ini kita akan belajar ilmu tajwid memakai buku Cara Cepat Belajar Tajwid praktis tajwid praktis. Ini cetakan dari Jogja. Penerbitnya itu Tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Mushola AMM Yogyakarta. Juga penyusunnya yaitu Kiai Haji As'ad Humam, sama dengan buku Iqra. Ini ada gambar kiainya. Di sini lengkap, kita akan pelajari dari pendahuluan, ada pendahuluan. Terus juga nanti tentang pelajaran pertama ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah. Ada bacaan izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ya. Pertama-tama mari kita baca ta'awud dan alhamdulillah dulu. Kita kirimkan ke guru-guru kita agar ilmu kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Ayat Quran surat Al-Muzammil ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Quran surat 73. Quran surat 73 ayat keempatnya. Jadi maksud tartil di sini yaitu bagaimana kita membaguskan, memperbaiki atau mempercantik bacaan huruf-huruf Al-Quran dengan terang dan jelas. Jadi hurufnya kita baca dengan jelas, di mana tempatnya alif, di mana tempat keluarnya huruf ba, di mana tempat keluarnya huruf ta, dan lain sebagainya. Jadi jelas, terang, teratur, dan juga tidak terburu-buru. Jadi tidak terloncat-loncat. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi tidak terburu-buru. Jangan dzalikal kita itu terburu. Jadi serasi, dzalikal kita. Nah, seperti itu. Serta mengenal tempat-tempat waqaf sesuai aturan-aturan tajwid. Jadi tempat berhentinya harus tahu. Karena kalau tempat berhenti atau waqafnya salah, nanti artinya juga salah. Banyak di Al-Quran ada contoh waqaf-waqaf yang tidak sesuai. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim di juz 7 kalau nggak salah. Ada ayat innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta, dan seterusnya. Nah, kalau kita berhenti atau waqaf di wal mauta,
Contoh innama yastajibul ladzina yasma'u nawal mauta. Nah, itu salah. Nah, artinya salah. Innama yastajibul ladzina yasma'un, hanyalah orang-orang yang dapat mendengar, yaitu orang-orang yang hidup. Nah, kalau ditambahi wal mauta itu dan orang mati. Nanti orang mati bisa mendengar. Maksudnya di sini ketika di dunia. Jadi yang bisa menerima Al-Quran itu, maksudnya yang bisa berpikir tentang Al-Quran, yaitu orang-orang yang hidup. Kalau orang mati, ya walaupun dia mendengar tapi di alam lain. Nah, tapi maksudnya di sini untuk menerima tentang perintah-perintah Allah yang ada di Al-Quran. Nah, seperti itu contohnya. Oleh karena itu maka hukumnya ada dua. Jadi belajar huruf atau belajar tajwid, tartil, ada dua hukumnya. Satu, fardu kifayah. Fardu kifayah ini maksudnya secara umum. Nah, dalam satu kampung satu, atau dalam satu keluarga satu orang, itu sudah menggugurkan yang lain. Fardu kifayah hukumnya belajar ilmu tajwid, yaitu mengetahui istilah-istilah dan hukum-hukumnya. Jadi ilmu tajwid dipelajari seperti di sekolah-sekolahan, di pondok pesantren, atau di rumah-rumah tahfidz. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Di masjid, nanti kalau nggak ada pelajaran tajwid, nanti satu masjid ada yang kurang. Di rumah, kalau lebih dipersempit di rumah. Yang kedua, fardu ain, hukumnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, praktek sesuai dengan aturan-aturan ilmu tajwid. Kalau fardu ain ini fardu perorangan, jadi semua orang wajib membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Kalau belum bisa gimana? Belajar, wajib belajar. Ayat Al-Quran, Quran surat An-Nahl ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka bertaudlah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada contoh-contoh wakaf. Ada beberapa contoh wakaf, ada 4 cara. Jika Anda membaca Al-Quran setelah membaca ta'awud, diteruskan dengan membaca basmalah kecuali surat At-Taubah tanpa didahului dengan bismillah. Mengenai cara membaca Al-Quran iftitah, yaitu dengan ta'awud, ini ada 4 macam. 1, wakaf di ta'awud dan bismillahnya. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berhenti di semuanya. Yang kedua, ta'awud disambung basmalah. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini sambung. Yang ketiga, ta'awud basmalah, ta'awud waqaf kemudian basmalah disambung dengan awal surat. Contoh, kita akan baca surat Al-Ikhlas saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oke, bismillahnya disambung dengan awal surat. Yang keempat, ta'awud, basmalah dan awal surat disambung semuanya. Nah, ini tiga-tiganya disambung semua. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, seperti itu. Sementara ini dulu pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.